Jalan-jalan ke Muara Jambi, jangan lupa singgah di Sengeti. Kalau kita Islam sejati, sambutlah salam dari Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para dewan juri, yang saya hormati para panitia, yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan Festival Anak Soleh yang insya Allah akan dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang tak pernah terukur. Oleh karena itu, kita sebagai hamba harus banyak-banyak bersyukur, jangan menjadi kufur. Karena kufur bisa membuat kita sengsara di alam kubur, di akhirat, di azab, sampai kita hancur lebur. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yaitu panutan kita, suri tauladan kita. Beliau adalah seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat yang tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrifil ghaibin. Ayo semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrifil ghaibin wa akhrijna min bainihim salimin wa semoga dengan salawat yang kita bacakan tadi, kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan tausiah dengan judul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Generasi Qur'an adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk serta pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Dari ayat tersebut sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia dan termasuk dalam pembentukan generasi Qur'ani, yaitu sebagai petunjuk serta pedoman hidup agar menjadi generasi yang bermental takwa, berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktum fikum ma in i'tasamtum falan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah nabi." Wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian pegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Malik. Dari hadis tersebut, hendaknya kita sebagai generasi Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari tetap teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi Qur'ani. Yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kita umat Islam bagaimana cara yang benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mengikutinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita berjuang melawan penjajah dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Alhamdulillah, perjuangan itu telah mengantar rakyat Indonesia merdeka. Namun tanpa kita sadari, di zaman ini, di era digital sekarang ini, di mana zaman yang kita hadapi saat ini, generasi muda, generasi penerus bangsa tidak memperdulikan akhlak dan moral. Apa yang menjadi penyebabnya? Hal ini dikarenakan pemuda-pemudi sekarang ini telah dirusak, telah dijajah oleh Android. Android ini mampu menembus semua akses kehidupan. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan yang dihadapi generasi muda ada di sana dan di sini tanpa ada ruang batas. Mau di dalam kamar ukuran 3x3, di taman maupun di tempat-tempat lainnya, generasi muda bisa dengan mudah dirusak iman, dirusak adab, dirusak sikap maupun dirusak pikirannya lewat akses internet dan media sosial lainnya. Generasi muda digoda, disuguhkan dengan berbagai tontonan, bahkan sampai-sampai tontonan itu dijadikan sebagai tuntunan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Android ini bukan hanya media yang mampu merusak generasi muda, tetapi kalau Android kita gunakan dengan hal-hal yang positif, Android dapat membantu generasi muda untuk menggali segala informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi Qur'ani, marilah kita bangkit, kita lawan segala bentuk pengaruh buruk dari Android, dari media sosial maupun dari pergaulan bebas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang bukan saatnya kita nongkrong-nongkrongan, bukan saatnya kita tawuran, bukan saatnya kita mabuk-mabukan untuk berjudi, untuk narkoba. Sekarang saatnya kita bangkit untuk agama, bangkit untuk bangsa, bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Kita adalah generasi bangsa, harapan Indonesia. Subhanul yaum rijalullah. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang.
Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh pada Allah, anak-anak mudanya taat pada Allah, anak-anak mudanya mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah, menjadikan Nabi sebagai idolanya, kelak bangsa kita akan baik, Indonesia akan baik, kampung kita akan baik. Agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik, negara dipegang oleh orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya berjudi, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, buta Al-Quran, jauh dari Allah, kelak negara kita akan rusak, bangsa kita rusak, Indonesia hancur, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian singkat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi Qur'ani, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi muda, marilah kita bangkit, kita lawan segala bentuk pengaruh buruk dari Android, dari media sosial maupun dari pergaulan bebas. Dengan cara yang pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada pemuda dan pemudi penerus bangsa, dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk serta pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun. Pergi ke Semeti naik Kojakan, pulangnya naik Transikijai. Terima kasih hadirin sekalian. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.